Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari mahasiswa Tridharma sebagai memenuhi tugas yang diberikan dosen bahasa Indonesia kami yaitu Pak Anjar akan mempresentasikan mengenai bagaimana metode pembuatan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya Cynthia Putri Jelita. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani Adha. Kami akan membahas mengenai apa itu karya tulis ilmiah dan bagaimana metode pembuatannya. Hai, di sini saya akan menjelaskan apa itu karya ilmiah, bagaimana sistematika penulisan karya tulis ilmiah, bagaimana metode penulisan karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Menurut KBBI, karya adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi eksperimen, kajian pustaka. Tulis adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya bersurat yang sudah disetujui yang ada tulisannya. Itu menurut KBBI. Pengertian karya ilmiah menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Ada menurut Wijoyo, Wahyu, Mariadi dalam Harun, dan kawan-kawannya. Menurut Wijoyo mengatakan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Wahyu mengatakan bahwa suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Mariadi dalam Harun dan kawan-kawannya mendefinisikan karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat atas dasar penelitian, tinjauan ataupun kajian yang dibuat secara faktual dan objektif di mana data yang disajikan sesuai dengan objek yang ditinjau dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi ada beberapa poin yang menjadi sebuah ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama itu menyajikan sebuah fakta secara objektif yang ditulis dengan sistematis. Fakta yang objektif ini harus ditulis secara sebenar-benarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi yang nantinya ditulis secara logis saling berhubungan yang menjadi suatu keutuhan yang terpadu dan menjelaskan suatu rangkaian sebab akibat dari sebuah objek yang diteliti. Kedua, pernyataan yang ditulis harus secara cermat, tepat, tulus, dan juga tidak membuat terkaan. Karena karya tulis ilmiah ini harus didasarkan sebuah fakta bukan hanya hipotesis dan pendapat pribadi. Dalam penyajian karya tulis ilmiah harus disajikan secara struktural, konseptual, dan juga prosedural, di mana setiap pengerjaan karya tulis ilmiah itu tidak bisa dilakukan sembarangan, harus disesuaikan konsep dan juga prosedur yang sudah ditentukan. Poin selanjutnya adalah tidak membuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta. Karena karya tulis harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, tidak bisa sesuai dengan keinginan ataupun pendapat pribadi, maka pendapat-pendapat masing-masing itu tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam karya tulis ilmiah tanpa ada fakta yang sebenarnya. Poin keenam adalah tidak emotif menunjukkan sebuah perasaan, dan poin yang terakhir adalah sebuah karya tulis ilmiah tidak bersifat argumentatif, yang dimana kesimpulan-kesimpulannya harus ditarik dari sebuah fakta, bukan karena pendapat pribadi. Untuk bentuk-bentuk karya tulis ditinjau dari cara penulisan ada dua. Satu, karya ilmiah murni. Dua, karya ilmiah populer. Karya ilmiah murni yang biasanya ditunjukkan untuk kalangan profesi atau cendekiawan.
Kalau karya ilmiah populer ditunjukkan untuk masyarakat umum dengan tujuan membangkitkan motivasi terhadap suatu pemecahan masalah, problema. Lalu ditinjau dari sumber utama yang digunakan sebagai dasar penulisan, ada laporan kasus, laporan penelitian, studi kepustakaan. Laporan kasus yaitu uraian ini oleh penulisnya dimaksudkan sebagai laporan tentang suatu hasil pengamatan, tindakan, pemecahan masalah yang belum banyak diketahui oleh orang. Percobaannya cukup dilakukan pada satu atau beberapa kasus saja. Lalu laporan penelitian, suatu laporan yang telah diselesaikan oleh penulis, berbeda dengan laporan kasus. Di sini masalahnya diambil dari sekelompok anggota masyarakat. Percobaannya sendiri dilakukan dengan mengikuti suatu metodologi yang terarah dan studi kepustakaan, penelaahan gagasan ahli mengenai suatu masalah untuk diperbandingkan. Kemudian ditarik kesimpulan menurut pandangan penulis. Itu studi kepustakaan. Lalu berdasarkan bentuk karangan ada makalah, skripsi, tesis, disertasi. Kalau makalah itu segala bentuk karya ilmiah tertulis baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Skripsi, suatu karya tulis singkat yang didasari oleh penelitian berupa bahan-bahan bacaan atau observasi lapangan. Pembuatan karya tulis ini biasanya merupakan salah satu persyaratan wajib guna menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu, biasanya program D3 atau strata 1. Lalu tesis. Tesis karya tulis ini hampir mirip dengan skripsi, hanya saja lebih mendalam dan merupakan laporan suatu penelitian yang dilakukan dengan seksama serta menurut metodologi penelitian. Tesis biasanya merupakan karya tulis akhir program strata 2 atau magister atau program spesialis 1. Lalu disertasi, istilah yang digunakan untuk karya ilmiah yang dibuat dalam mencapai gelar tertinggi di sebuah universitas, yaitu program strata 3 atau doktor. Biasanya ada ketentuan khusus dari universitas yang bersangkutan tentang persyaratan yang berhubungan dengan prosedur, inilah ilmiah dan bentuk disertasinya. Ya, mungkin dari saya. Dalam penulisan sistematika sebuah karya tulis ilmiah, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama disebut dengan bagian awal. Bagian ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian karya ilmiah, kata pengantar atau prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar arti lambang, dan juga intisari. Bagian utama atau bagian tubuh karya ilmiah terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan, di mana setiap bab memungkinkan terdapat subbab dan anak subbab yang menjelaskan terkait dengan arah tujuan dan penelitian yang dilakukan. Pada bagian akhir, hal ini memuat daftar pustaka serta lampiran. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai metode penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah yang perlu diperhatikan yang pertama di bagian awal adalah terdapat halaman sampul depan, di mana dalam halaman sampul depan ini terdiri dari 5 bagian penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah judul. Judul harus dibuat secara singkat, jelas, dan tepat sesuai topik yang akan diteliti dan tidak menimbulkan pandangan-pandangan penafsiran yang beraneka ragam. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah syarat penulisan karya ilmiah, di mana syarat ini nanti akan menunjukkan bahwa karya tulis yang kita tulis sebagai mahasiswa adalah sebuah skripsi, tesis, ataupun disertasi. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah lambang, di mana lambang ini harus diterapkan di tengah halaman. Poin keempat yang perlu diperhatikan adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini harus ditulis secara jelas sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir, tidak ditulis tanpa gelar, dan
Cantumkan nomor mahasiswa di bawah nama mahasiswa. Lalu ada poin kelima. Poin kelima ini disebut dengan nama program studi. Bagian ini menunjukkan nama program studi di mana karya ilmiah. Nama program diikuti dengan nama fakultasnya. Setelah halaman sampul depan tadi diperhatikan, lalu ada hal kedua yang harus diperhatikan juga, yaitu halaman judul, di mana halaman judul ditulis di atas kertas putih dan berisikan informasi yang sama dengan sampul depan karya ilmiah. Hal ketiga adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini memuat tanda tangan para pembimbing. Lalu, hal keempat yaitu halaman pernyataan. Halaman ini memuat sebuah pernyataan bahwa isi dari karya ilmiah yang digunakan sebelumnya tidak pernah digunakan untuk kelulusan gelar kesarjanaan, baik di tempat lain dan juga mengambil buah karya pikir orang lain secara ilegal sehingga dijadikan acuan. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kata pengantar atau prakata. Kata pengantar ini berisikan uraian singkat mengenai tentang maksud dan tujuan karya tulis ini dibuat, dan juga menjelaskan beberapa penjelasan-penjelasan, serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah di bagian awal adalah adanya daftar isi. Daftar isi ini menggambarkan bagian karya tulis secara menyeluruh yang memudahkan pembaca untuk memilih bagian bab ataupun subbab tertentu, yang dimana pada daftar isi ini terdiri dari urutan bab, subbab, dan anak subbab yang disertai dengan nomor halaman, di mana penulisan daftar isi ini akan jauh lebih mudah jika menggunakan pengaturan yang tersedia di dalam perangkat lunak seperti Microsoft Word. Penelitian dapat menggunakan alternatif pilihan dan table of content dari bagian yang disediakan Microsoft. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam bagian awal ini adalah penulisan daftar tabel. Jika dalam karya ilmiah tersebut terdapat tabel, maka harus dipastikan bahwa daftar tabel tersebut dibuat yang berisikan judul tabel beserta nomor halaman yang tertera dalam karya tulis tersebut. Selanjutnya ada daftar gambar, di mana daftar gambar ini juga berisikan urutan judul serta halaman dan juga daftar lampiran. Sama halnya dengan daftar tabel dan juga daftar gambar, karya ilmiah dapat dilengkapi dengan daftar lampiran yang berisikan urutan judul lampiran dan juga nomor halaman. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah daftar arti lambang atau singkatan. Jika dalam karya tulis ilmiah tersebut terdapat lambang-lambang dan juga singkatan tertentu yang memiliki arti, maka sebaiknya digunakan daftar khusus pengertian dari lambang dan juga singkatan tersebut. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam penulisan bagian awal sebuah karya tulis ilmiah adalah intisari atau kata kunci. Kata kunci ini merupakan uraian singkat dan jelas mengenai tujuan, metode, dan hasil penelitian, di mana intisari dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dengan masing-masing maksimal dari 250 kata. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian utama. Bagian utama ini merupakan isi-isi dari bab yang dijelaskan mengenai sebuah karya tulis ilmiah. Bab pertama itu disebut dengan pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah. Masalah ini menjelaskan secara ringkas beberapa teori, pengamatan, dan pengalaman pribadi terkait dengan masalah yang dikemukakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dan alasan-alasan pernyataan dari sebuah masalah yang dilampirkan dalam sebuah karya tulis ilmiah harus ditulis secara jelas dalam latar belakang masalah ini. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah adanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini wajib ada karena hal ini mengemukakan masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam sebuah penelitian. Nah, rumusan masalah ini dirumuskan pada gejala masalah yang muncul. Gejala tersebut kemudian didukung dengan teori dan logika berpikir yang tepat sehingga rumusan masalah dapat tersampaikan secara akurat. Rumusan masalah ini bukan merupakan kalimat tanya, tapi merupakan kalimat pernyataan yang menunjukkan masalah penelitian yang terjadi. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan
pertanyaan penelitian. Hal ini tidak wajib ada, namun jika dilakukan, maka isi dari pertanyaan penelitian ini harus dibuat secara singkat, padat, dan jelas yang berupa kalimat tanya, dan harus dilakukan dengan uji empiris, dalam arti harus dilakukan penelitian yang disesuaikan dengan kecakupan data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini dibuat dengan sasaran yang lebih spesifik dan berisi hal-hal mengenai tujuan penelitian, di mana dibentuk dalam sebuah kalimat pernyataan dan harus bersifat resiprokal dengan rumusan masalah yang dibuat sebelumnya. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu motivasi tentang manfaat-manfaat apabila penelitian ini dilakukan dan juga kerugian yang didapat apabila penelitian ini tidak dilakukan. Selanjutnya ada juga hal lain yang harus diperhatikan, kontribusi penelitian. Nah, dalam kontribusi penelitian ini berisi mengenai bagaimana manfaat dari penelitian ini terkait dengan kondisi praktis, teoritis, dan kebijakan, di mana kondisi praktis ini merupakan manfaat penelitian berkaitan dengan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari, lalu bagian teoritis ini menjadi manfaat menyumbang teori-teori perkembangan yang sudah ada, lalu yang ketiga yaitu bagian kebijakan, di mana penelitian ini harus bisa menjadi manfaat baru dalam membentuk kebijakan dalam masyarakat luas. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan pada bab 1 ini adalah ruang lingkup dan batasan penelitian. Dalam ruang lingkup dan batasan penelitian ini berisi tentang asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian dan juga merupakan penegasan batasan masalah. Selanjutnya, hal terakhir yang harus ada dalam bab 1 ini adalah sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan tentang penjelasan penulisan karya tulis ilmiah secara singkat, beserta penjelasan mengenai isi dari karya ilmiah tersebut. Yang selanjutnya yang harus kita bahas mengenai bab kedua, di mana bab 2 ini menjelaskan tentang landasan teori dan juga tinjauan pustaka. Landasan teori merupakan sebuah acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah dalam penelitian, di mana dalam kajiannya harus dilakukan secara mendalam oleh penulis terkait dengan teori dalam penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu, di mana dijadikan acuan untuk penelitian saat ini, dan biasanya boleh terdapat hipotesis atau dugaan jawaban sementara yang terkait dengan penelitian. Yang selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini mengulas mengenai metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada 6 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian ini memiliki fungsi sebagai acuan strategi penelitian agar peneliti dapat memperoleh data dan alat penelitian yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Bagian ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel, penegasan istilah yang dipakai dalam penelitian perlu ditampilkan agar tidak timbul perbedaan pengertian atau kesalahpahaman makna. Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian adalah populasi dan sampel. Populasi merupakan sekumpulan objek atau manusia yang memiliki beberapa hal kesamaan, satu atau dua hal lainnya, sedangkan sampel merupakan bagian kecil atau miniatur dari sebuah populasi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah instrumen penelitian. Hal ini menjelaskan apa saja instrumen yang digunakan, tata cara pengembangan instrumen, serta persyaratan mengenai validaritas dan juga reliabilitas. Lalu ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan mencakup langkah-langkah pengumpulannya. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam bab 3 metode penelitian adalah teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan teknik bagaimana data dianalisis yang digunakan dalam penelitian dan alasan mengapa jenis analisis data tersebut digunakan dalam penelitian.
Selanjutnya yaitu bab yang keempat mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan. Bab 4 ini memuat dua bagian penting. Yang pertama disebut dengan deskripsi data dan kedua pengujian hipotesis jika diperlukan. Nah, dalam bagian deskripsi data ini merupakan uraian-uraian dari data yang diperoleh yang disajikan dalam deskriptif statistik maupun histogram ataupun distribusi frekuensi ataupun disertai dengan grafik. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis jika diperlukan dan tidak wajib. Nah, pada bagian ini dijelaskan tentang pengembangan, pengujian dan juga hasil hipotesis yang dibuat secara ringkas dan juga padat. Dalam bagian ini penjelasan dibatasi pada interpretasi atau hasil olah data pada bagian statistik dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, hal ini terkait dengan pembahasan atau diskusi. Bagian pembahasan menguraikan apakah hipotesis terdukung atau tidak terdukung oleh teori dan bukti ilmiah yang disertai dengan penalaran logis. Yang terakhir dalam bagian utama ini yaitu bab yang kelima, disebut dengan kesimpulan. Di kesimpulan ini terdapat 3 hal penting yang perlu dicantumkan. Yang pertama yaitu simpulan. Simpulan ini merupakan hasil yang dijelaskan dengan singkat, padat, terkait langsung dengan penelitian ataupun rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Simpulan menjawab tujuan penelitian dan merupakan ringkasan temuan dari penelitian. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu keterbatasan. Bagian ini merupakan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti. Nah, yang terakhir yaitu implikasi. Implikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu implikasi teori dan juga implikasi praktis. Nah, implikasi praktis ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, sedangkan implikasi teoris itu berkaitan dengan ilmu-ilmu teori dan pengembangan teori. Nah, setelah tadi ada bagian awal, bagian utama, maka yang terakhir adalah bagian akhir. Bagian akhir ini hanya memuat 2 hal. Yang pertama adalah daftar pustaka dan yang kedua adalah lampiran. Daftar pustaka sendiri merupakan cakupan seluruh berbagai sumber atau jenis pustaka yang diacu oleh peneliti dalam penelitiannya. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah ada yang disajikan dalam bagian utama karya tulis ilmiah. Nah, jadi dalam metode penulisan karya tulisan ilmiah ini dibagi menjadi 3 hal penting, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, di mana pada bagian utama ini terdiri dari beberapa subbab, sedangkan bagian awal ini merupakan bagian mengenai halaman, judul, dan juga daftar-daftar yang harus dimasukkan ke dalam karya tulis, sedangkan yang terakhir adalah berisi mengenai daftar pustaka dan sumber-sumber yang diambil sebagai penelitian. Kesimpulannya, metode penulisan karya tulis ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasar pada metode ilmiah, riset, tinjauan, ataupun kajian yang dibuat secara faktual dan objektif, di mana data yang disajikan sesuai dengan objek yang ditinjau dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sistematika penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, utama, dan akhir yang setiap bagiannya memiliki subbab serta anak subbab. Suatu karya ilmiah memiliki analisis sebagai tempat penulis mengimprovisasi mengolah kata dan kalimat, serta membedah materi sesuai pandangannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.